Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan ya hari ini tentang teknologi informasi ya. Jadi teknologi informasi begitu begitu penting dalam mendukung ini ya penggunaan atau pengembangan dari aplikasi sistem informasi. Nah, jadi dengan bantuan teknologi informasi kita bisa melihat bagaimana implementasi sistem informasi seperti yang sekarang kita nikmati ya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan langsung share screen ya dari materi hari ini. Saya close dulu videonya. Oke, hari ini saya punya materi ini ya. Saya punya materi ini materinya tentang teknologi informasi. Oke, sebentar ya, mana? Teknologi informasi. Saya ulangi dulu. Share screen. Nah ini. Oke. Ini hari ini kita lihat pertama definisi dari teknologi informasi. Tentunya teknologi informasi ini adalah teknologi atau sistem informasi yang didukung oleh sistem telekomunikasi atau komunikasi data yang sekarang makin berkembang, makin bisa sampai ke tangan kita bahkan melalui handphone ya. Nah, kemudian ada teknologi jaringan. Nah, teknologi jaringan ada namanya local area network, wide area network, global area network. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Jadi ini semua didukung oleh teknologi dari teknologi dari komunikasi atau sistem telekomunikasi. Dan juga teknologi hardware yang begitu canggih sekarang ini. Oke, ini berikutnya ada namanya jaringan komputer. Jadi awalnya komputer itu kan berdiri sendiri atau standalone. Kemudian komputer bisa terhubung dengan komputer yang lainnya. Ini istilah sistem peer-to-peer. Dan sistem Windows juga ini bisa langsung dengan kabel yang dihubungkan pakai kabel UTP itu langsung bisa terhubung antara komputer satu dan komputer yang lain. Nah, sehingga ini bisa menggunakan hard disk yang ada di komputer yang satunya. Sebentar.
Ini apa? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang dengan berikutnya. Yang lebih yang lebih luas lagi. Selain dua komputer ini terhubung, ini ada namanya local area network atau jaringan lokal ya. Jadi area lokal. Oh no, awas, beda. Ya. Oh no, awas, beda. Ya. Oke, ini jaringan lokal area network ini biasanya ada server, ini ya. Ada server, kemudian ada juga workstation. Jadi ada workstation 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah ini semua terhubung dengan satu sistem sistem jaringan komputer. Nah, semua data disimpan di dalam server ini. Nah, masing-masing workstation ini mengakses data dari server ini. Ya. Nah, jaringannya bisa seperti ini. Ini dari server ke satu komputer, satu PC. Kemudian dari PC ini masuk ke komputer yang lain. Jadi pakai kabel. Ya. Ini pakai kabel. Kemudian dari sini juga ini pakai kabel ke komputer yang lainnya, kemudian dari sini nyambung. Nah, kelebihan dengan menggunakan jaringan local area network, maka ini printer nggak usah di setiap PC ini disiapkan, tapi bisa di salah satu PC. Jadi ada print server. Jadi printer bisa digunakan oleh semua workstation yang ada. Nah, perkembangan berikutnya ini sudah tidak menggunakan lagi kabel. Ada yang sekarang udah pakai wireless ya. Jadi semua jaringan juga bisa terhubung dengan sistem wireless. Jadi masing-masing komputer nanti ada untuk wirelessnya, termasuk dari laptop ya. Sekarang udah menggunakan wireless. Kayak berikutnya ada yang namanya wide area network. Jadi kalau tadi local area network itu biasanya di satu gedung atau satu lokasi, maka kalau wide area network ini bisa menghubungkan jaringan-jaringan lokal atau LAN di beberapa kota ya. Atau kalau misalnya di Unpas misalnya menggunakan atau menghubungkan kampus-kampus yang terpisah ya, ada di Lengkong, Taman Sari, kemudian Setiabudi, mungkin Jalan Sumatera. Nah itu wide area network. Tapi nih wide area network biasanya masih di dalam satu instansi ya. Jadi instansi yang lain tidak terhubung. Jadi ini
cuma lokasinya berbeda dihubungkan dalam satu namanya wide area network atau jaringan yang wide, ya, lebih luas. Ini yang wide area network. Kemudian, nah berikutnya ada namanya MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi MAN ini biasanya dalam satu kota, ya, dalam satu kota. Kemudian ini menghubungkan beberapa instansi yang terkait, ya. Jadi di sini misalnya kalau sekarang kan ada kantor bersama, ya, Samsat. Itu untuk kalau kita mengurus pajak kendaraan bermotor, kan kita ke sana, ya, ke Samsat itu. Tapi itu kan sebetulnya gabungan dari kepolisian, gabungan antara kepolisian dengan Dinas Pendapatan Daerah dan instansi yang lainnya. Nah, itu dihubungkan dalam satu gedung yang sama, sehingga orang tidak perlu bolak-balik atau pindah-pindah kantor. Nah, itu kalau misalnya sekarang nanti pakai MAN atau Metropolitan Area Network, maka tidak perlu lagi beberapa instansi ditempatkan di satu gedung yang sama. Nah, cukup masing-masing punya loket pelayanan, dan ke masing-masing instansi kita bisa mengurus pajak tanpa harus berpindah ke instansi yang lain. Jadi misalnya kalau saya mengurus ke kepolisian, maka kita cukup ke kepolisian aja. Nanti terkait pajak atau dari Dispenda, itu sistemnya akan mengakses ke sistem pajaknya. Nah, begitu juga kalau kita misalnya ke Dispenda, nggak perlu ke kantor polisi. Nah, cukup ke Dispenda, kita membayar pajak dan lain-lain, kemudian yang terkait dengan kepolisiannya itu akan bisa diakses oleh Dispenda. Jadi pelayanannya udah langsung dilakukan di satu titik saja. Nah, sekarang lebih ini lagi, ya, dihubungkan dengan ATM. Jadi bayar pajak itu cukup melalui ATM, atau bisa ke Indomaret atau ke perusahaan-perusahaan retail termasuk kantor pos, tanpa harus ke Samsat atau ke kantor polisi. Jadi sekarang lebih luas lagi gitu, ya, jaringannya. Nah, apalagi dengan sistem online sekarang kita juga bisa bayar di Tokopedia dan lain-lain, ya. Nah, itu jadi Metropolitan Area Network. Nah, berikutnya ada namanya GAN. GAN itu Global Area Network, ya. Jadi ini internet yang kita kenal sekarang. Ini bisa terhubung ke perusahaan X, instansi N, kemudian usernya bisa banyak, ya. Ini medianya juga atau hardware-nya bisa handphone, bisa laptop, bisa gadget. Semua gadget itu bisa terhubung ke internet dengan mudah, ya. Jadi kita bisa nyari informasi apapun dari gadget kita atau dari laptop kita. Datanya ini bisa ada di server-server di perusahaan, di instansi yang ada dan lain-lain. Nah, kita bisa akses dengan mudah. Ini di seluruh dunia, ya. Makanya istilahnya Global Area Network. Nah, kemudian sebenarnya ada satu lagi namanya BAN. Jadi BAN itu tulis seperti ini, BAN atau Body Area Network. Nah, BAN ini ya, di Jepang katanya udah berkembang, ada namanya Body Area Network. Nah, Body Area Network itu di Body Area Network ini misalnya kartu pegawai ini ditanam di
chipnya ditanam di tubuh karyawan. Jadi karyawan nggak perlu apa-apa lagi kalau mau absensi ya. Jadi dia cukup masuk ke area kantor itu udah terabsen. Nah begitu juga kalau dia ditugaskan di lokasi yang lain. Nah dia kalau sampai ke lokasi yang lain yang tadi udah ditugaskan, maka dia akan otomatis ketika nyampe ke lokasi yang memang ditugaskan akan otomatis absensinya dinyatakan hadir. Misalnya gini, saya absensinya kan di Setiabudi ya. Nah, kemudian saya ditugaskan untuk ngajar misalnya di Lengkong ya. Nah, ketika saya sampai ke Lengkong, maka otomatis saya dinyatakan hadir di kelas walaupun ada di Lengkong. Nah, biasanya di teknologi body area network ini kalau di Jepang sudah menggunakan teknologi namanya WiMAX. Nah, kalau sekarang kita kenal kan Wi-Fi ya. Wi-Fi. Nah, kalau Wi-Fi ini jangkauannya kan hanya di sekitar area yang tidak terlalu luas, misalnya kalau di kampus, area kampus, jadi kalau misalnya lewat area kampus nggak terdeteksi lagi ya jaringannya. Nah, kalau WiMAX ini bisa radius 50 km. Nah, cuma di kita nggak tahu gimana kendalanya, tapi belum berkembang teknologi WiMAX, padahal ini nanti teknologi alternatif untuk komunikasi yang bisa lebih murah, termasuk video conference dan lain-lain ya. Dulu PTLN pernah mengembangkan teknologi WiMAX ini. Jadi bedanya kalau teknologi WiMAX itu bisa satu kota ini radius misalnya 50 kilo, cukup satu BTS. Jadi kayak misalnya kalau saya mau menggunakan sistem informasi yang tidak melalui internet ya, yang intranet, artinya di dalam perusahaan, maka saya bisa akses dari rumah di Margahayu Raya masuk ke datanya di Unpas Setiabudi gitu ya. Nah ini pakai teknologi WiMAX kalau kita pakai intranet. Oke. Nah berikutnya ada istilah internet dan intranet ya. Internet, kemudian ada intranet. Kalau internet mungkin yang sudah kita tahu ya, kita nikmati sekarang itu kita menikmati jaringan komunikasi, sistem komunikasi untuk mengakses apapun menggunakan jaringan global atau internet. Bisa dari sekarang kalau dan teknologi sekarang bisa dari handphone ya, dari gadget. Sekarang udah teknologi 5G lebih cepat lagi ya. Nah kalau intranet itu sebenarnya sama dengan yang wide area network. Jadi yang wide area network jadi kalau intranet itu sama dengan wide area network. Nah, sama dengan yang ini wide area network, tapi kita bisa akses dari rumah. Misalnya saya punya komputer dari rumah, akses ke sistem ini. Jadi saya akses ke sistem jaringannya di Unpas yang khusus untuk perusahaan. Jadi khusus untuk satu instansi. Jadi ini tidak saya ulangi lagi. Saya share lagi ya. Saya share lagi. Nah, jadi kalau misalnya saya mau akses ini,
Jadi saya bisa akses dari rumah ke jaringannya Unpas ya. Sorry. Nah, saya bisa akses dari rumah. Nah, saya dari rumah masuk ke jaringan di Unpas. Ini masuk ke namanya intranet. Jadi tadi ini namanya intranet. Intranet. Ini saya bisa masuk ke jaringannya di Unpas. Saya ini jaringannya di Unpas. Tapi dari luar kampus, dari luar Unpas, dari rumah. Nah ini intranet. Ya. Pak Bram tuh suka ini akses data di kampus itu dari rumah. Nah itu intranet. Ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa akses ke sistem itu, harus tahu ininya apa namanya passwordnya dan diizinkan untuk masuk ke dalam sistem tersebut gitu ya. Nah jadi ini tadi intranet, kalau yang global ini internet. Nah sekarang kita masuk ke tipologi jaringan, atau sebelum masuk ke tipologi jaringan ada pertanyaan dulu, silahkan. Dari saya ada, Pak. Ya? Dari saya ada, Pak. Ada? Nggak ada? Ada, Pak, ada. Ada, silakan. Mungkin pertanyaan saya agak melenceng sedikit, Pak ya. Ya. Dari yang Bapak ini. Saya mau bertanya tentang dampak dari badai matahari, Pak. Jika badai itu terjadi, apakah dari listrik dan kualitas sinyal akan hilang untuk jangka waktu yang cukup lama, dan bagaimana cara menanggulanginya? Terima kasih. Oke, itu yang kemarin terjadi ya. Jadi badai matahari itu tentunya akan mengganggu media penyampaian data ya. Jadi ada namanya kan kita kalau yang wireless ya pakai gelombang elektromagnetik gitu ya. Jadi si ini mempengaruhi media. Nah sehingga ya tentu akan terganggu penyampaiannya. Nah ini biasanya si operator-operator tuh akan ngatasi. Jadi kalau misalnya ada badai matahari, tentu pakai teknologi gitu ya. Bagaimana mengatasinya? Kalau kita sih susah juga karena itu alam ya yang cukup besar. Paling kita ini ya yang aman medianya yaitu pakai kabel. Jadi biasanya ke yang wireless yang terganggu. Kalau medianya kabel itu aman, misalnya jaringannya itu kayak misalnya kalau saya sekarang pakai plus media atau pakai pakai IndiHome misalnya ya. Nah itu kan pakai kabel ya, itu tuh lebih aman. Nah tinggal paling kalau kayak misalnya perusahaan atau providernya dia menggunakan media yang tadi wireless yang terganggu oleh kayak BTS misalnya ya. Nah maka di BTS-nya tentu akan terganggu. Nah terganggu pengiriman datanya. Tapi mereka juga sebenarnya punya jaringan kabel. Apalagi sekarang kan serat optik ya. Serat optik kan jaringannya udah jadi backbone tuh tulang punggungnya jaringan komunikasi itu antar daerah itu udah pakai kabel serat optik yang kapasitasnya besar. Nah, jadi pakai kabel yang aman ya. Kalau pakai wireless, nah tinggal bermain teknologi. Kalau kita sendiri kan nggak bisa ngatasinya. Kita kan hanya paling kalau di rumah ya itu tadi pakai jaringan kabel. Ya kayak di rumah kan sekarang saya pakai wireless misalnya. Ya. Nah wireless kalau keganggu
maka langsung ke laptop tuh pakai kabel. Kayak anak saya tuh dia di laptopnya dihubungkannya pakai kabel. Jadi dari provider kabel sampai ke laptopnya dia pakai kabel, itu relatif stabil gitu ya jaringannya. Tapi kalau misalnya kayak saya nih sekarang pakai hotspot, nah mungkin begitu ada gangguan-gangguan tadi salah satunya badai matahari, tentu akan mengganggu juga komunikasi datanya atau penyampaian datanya. Nah itu lebih rinci lagi mungkin Anda bisa baca di ini ya, banyak artikel tentang badai matahari. Intinya sih mengganggu media penyampaiannya. Ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan kan di komunikasi data itu kan ada saluran ya. Nah saluran itu yang terganggu. Nah tinggal teknologinya apakah sudah diantisipasi gitu ya teknologi untuk atasi badai matahari. Tapi kayaknya belum sih ya karena mungkin terlalu mahal. Nah, itu mungkin ya jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup, Pak. Cukup. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dengan topologi. Ini bukan topologi jaringan ya. Jadi topologi jaringan, jadi bukan I itu huruf O ya. Jadi topologi jaringan ini adalah jaringan yang struktur dari jaringan ya. Nah di sini ada yang namanya bus. Jadi bus ini seperti dicontoh tadi. Jadi bus ini bagaimana server ini dihubungkan dengan workstation ini dengan jaringan kabel seperti ini ya. Jadi kalau bus dari server masuk ke satu komputer, ini nanti ada namanya kalau sekarang pakai kabel UTP ya umumnya. Jadi di setiap komputer, laptop itu pasti ada colokan ya kabel UTP-nya. Jadi itu tinggal dicolokkan ke sini. Jadi dari server colokan ke sini. Biasanya di sini ada hub-nya. Nah, hub-nya itu jadi ada hub-nya. Nah, biasanya ada kayak hub gini. Kemudian nanti ada kayak tapi berbentuknya bukan lingkaran ya, tapi berbentuk colokan ya, bentuknya kotak. Nah ini nanti semua kabel ini masuk ke sini, jadi bukan langsung ke PC-nya. Jadi ada hub-nya di sini atau ada port-nya nanti di sini, semua masuk ke sini. Mungkin kayak kalau di lab PSK ya yang di kampus, ini Anda bisa lihat jaringannya. Nah ini jaringan seperti ini namanya bus gitu ya. Jadi bus masuk ke PC, kemudian nanti dari PC satu ke PC yang lain. Oke, ini sistem bus ya. Jadi nyambung dari PC satu ke PC yang lain. Nah, jadi kalau misalnya ini Fakultas Teknik ada kalau dari si kampus itu nyambung misalnya nyebrang gedung ya ke TI sama TP di bawah. Maka di sini TI sama TP, nah ini TI sama TP ya. Nah, bisa ke TI-nya, nanti TI nyambungin ke TP-nya itu dari TI. Kemudian TI ke mesin atau ke informatika di atasnya itu dari TP. Nah, begitu juga yang lain ya. Ini dihubungkan seperti ini. Oke, atau di sini ada teknologi pakai kabel RG56 kalau nggak salah ya, RG56 kabelnya.
Ini khusus untuk komunikasi data. Nah, di sini nanti ada namanya kabel T-connector ya. Jadi ada T-connector. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti masuk ke yang ini masuk ke komputer. Kemudian jadi ini dari misalnya ini dari server ya. Ini dari server ke sini. Ini masuk ke komputer. Masuk ke komputer ini. Kemudian nanti yang ini masuk ke komputer yang lain gitu ya. Jadi pakai T-connector untuk komunikasi datanya. Tapi bisa juga pakai kabel UTP. Nah, UTP ya. Nah, tapi lihat bentuknya seperti ini ya. Jadi untuk teknologi yang bus itu bentuknya server masuk ke satu PC, dari PC yang itu dilanjutkan ke PC yang lain. Nah, itu yang teknologi bus. Teknologi bus ini ada kelemahan. Bisa kalau satu PC ini nggak jalan, maka satu jaringan ini juga akan terganggu. Satu jaringan akan terganggu. Oke, berikutnya saya lanjutkan ke topologi start ya. Nah, kalau start seperti ini. Jadi ini seperti bintang ya. Jadi dari server ini tadi pakai hub yang ada berapa port, misalnya ada yang 16, ada yang 8 port, ada yang 4 port, ada yang 32 port. Ini nanti semua dihubungkan ke port yang tadi ya. Nah, jadi dari server ini masuk ke masing-masing workstation. Nah, makanya namanya start atau bintang ya. Nah, ini sekarang mungkin udah rata-rata pakai ini yang start. Kalau dulu kelemahannya ya kecepatan aja rendah. Kalau sekarang dengan teknologi ini pun kecepatan sudah bisa tinggi ya, 100 MB per detik. Ini yang teknologi start. Nah, kemudian ada berikutnya teknologi ring ya, topologi ring. Nah, kalau ring ini seperti ini. Jadi lingkaran. Ini teknologinya mahal tapi lebih stabil. Nah, ini jadi ring dari server masuk ke PC yang satu ke PC yang lain, terus PC yang satu ke PC yang lain. Nah, sehingga ini jadi satu lingkaran jaringan komunikasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dari saya ada, Pak. Ya, silakan. Mengenai masalah komputer dan jaringan gitu, Pak ya. Ya. Saya ingin tahu awal mula terbentuknya komputer dan bagaimana sistem informasi sebelumnya, Pak gitu. Oke. Ini ya, balik lagi ke awal. Nah, balik lagi ke awal ya. Ini komputer itu dulu kan komputer tuh ya macam-macam ya. Berkembang awalnya komputer itu besar. Istilahnya sekarang namanya downsizing ya. Downsizing. Nah, dulu komputer itu kan besar ya. Server itu bisa sebesarnya mungkin satu kamar gitu ya. Jadi yang awalnya mungkin cuma satu ini ya, satu PC berkembang menjadi jaringan dihubungkan ke seperti ini tadinya. Ini ada satu PC ya, yang komputer tuh mungkin tadinya dengan kecepatan juga yang rendah, kemudian standalone. Kalau dulu dihubungkannya pakai, kalau awal sih pakai kartu ya untuk programming. Kemudian untuk penyimpan data itu pakai disket. Mungkin Anda
nggak tahu disket. Nah, dulu ada disket. Jadi disket ini piringan, jadi dalamnya kayak CD gitu ya. Ini untuk jadi untuk apa namanya? Kalau misalnya saya menggunakan PC yang satu ya, datanya selain di hard disk kita kopikan ke disket ini ya. Ini kalau Anda lihat di ikonnya Microsoft dan lain-lain tuh masih penyimpan data tuh kan gambarnya disket ya. Padahal sekarang udah nggak ada disket. Nah, disket ini media untuk menyimpan data dari si komputer ini. Kalau mau digunakan di komputer yang satu lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau gunakan di komputer yang ini. Nah, maka kita rekam dari sini, kita rekam, kemudian kita masukkan di sini. Nah, itu kan nggak praktis ya, apalagi datanya banyak gitu ya. Nah, maka dihubungkanlah dua visi ini. Kalau dulu saya waktu awal-awal belajar komunikasi data pakai namanya RS232. Sekarang juga masih bisa dipakai RS232. Nah, RS232 ini menghubungkan nanti pakai kabel seperti dulu, kabel printer gitu ya. Ini nanti ada titik-titik yang dihubungkan, kemudian ini masuk ke dulu ada namanya port, ada port yang ini mungkin Anda sudah nggak kenal ya, port ini biasanya yang untuk, mungkin kalau sekarang yang kayak kabel kayak buat ini ya, nyolokin ke monitor gitu ya. Itu kabel atau colokan yang untuk menghubungkan si komputer dengan layar misalnya ya. Nah, ini dengan RS232 itu nanti ini ditempel, dimasukkan atau digabung dengan ini PC yang satu, kemudian yang satu lagi di PC yang lainnya. Jadi ini dengan ini misalnya, nanti yang ini juga, yang ini dengan yang ini. Nah, pakai kabel RS232, nah ini dihubungkan. Biasanya ada ininya, kan biasanya kalau yang ini yang 9 pin ada pin 1, 2 ke 3, jadi 2 di sini, ketiga di sini, kemudian 3 di sini, kedua di sini. Kan namanya RS232, kemudian ada pin 7 dengan 7. Nah, itu nanti bisa kirim-kiriman data ya. Seperti kalau yang dulu, kalau mungkin Anda belum pernah ya praktikum yang menggunakan timbangan, itu dulu kita bikin RS232 untuk komunikasi data antara PC dengan timbangan. Nah, jadi ini RS232 bisa untuk timbangan dengan PC maupun antar PC bisa dihubungkan pakai RS232. Kalau sekarang cukup dengan kabel UTP di setiap komputer ini sudah ada portnya, maka ini bisa dihubungkan ya pakai ini. Nah, itu awalnya orang menggunakan jaringan. Nah, tentunya kalau di perusahaan kan ini hanya 2 PC yang dihubungkan ya. Tentunya kan nggak cukup gitu. Maka berkembang tadi jaringan-jaringan yang local area network yang hanya di satu lokasi saja. Kemudian berkembang lagi, tidak hanya satu area, tapi areanya meluas gitu. Misalnya seperti ini, satu kampus kayak Unpas yang tersebar kampusnya itu menggunakan wide area network dan seterusnya. Nah, balik lagi ke ini istilah downsizing. Jadi downsizing itu PC yang tadinya besar-besar ukurannya sekarang akan makin mengecil. Bahkan sekarang
PC itu ada yang PC yang all in one ya. Jadi CPU dengan monitornya digabung jadi satu. Kemudian banyak juga PC-PC yang kecil-kecil ukurannya tapi kapasitasnya besar. Nah, karena teknologi informasi atau ya teknologi elektronik lah khususnya, itu trennya itu ukuran makin kecil. Ini berlaku sampai sekarang, makin kecil. Kemudian kapasitas makin besar. Dan harga makin murah. Nah, ini tren teknologi elektronik ya. Kita bisa lihat sekarang tadi terkait dengan downsizing, kita bisa lihat sekarang itu dulu PC udah tergantikan oleh laptop ya. Sekarang fungsi laptop udah mengecil lagi menjadi HP atau handphone ya. Nah, ini apa namanya? Downsizing istilahnya. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sekarang handphone aja kan kapasitas memorinya udah ada yang 256 GB ya. Media penyimpanannya. Fungsinya pun dengan prosesor yang makin canggih itu bisa kita bekerja di handphone. Jadi saya kayak misalnya untuk keperluan kuliah atau keperluan administrasi di akademik gitu ya, itu sekarang pakai ini aja, cukup pakai PC, pakai handphone. Saya dimanapun bisa melayani. Seperti waktu kalau saya bimbingan, kan kalau dulu buka file Word, file Excel, PDF itu kan harus di laptop ya. Kalau sekarang cukup di handphone. Kayak waktu 3 minggu yang lalu saya ke Surabaya, saya bisa sambil di jalan, sambil bimbingan, sambil perwalian. Nah, fungsinya udah makin ke situ ya, istilahnya downsizing. Jadi ukuran akan makin kecil. Nah, handphone pun sekarang makin ini ya, ukurannya makin kecil, makin tipis, tapi kapasitasnya makin besar. Nah, harga itu sebenarnya kalaupun tetap ya, harga tetap, tapi spesifikasinya udah makin tinggi. Jadi strategi perusahaannya mungkin supaya harganya tidak turun, dia speknya ditingkatkan. Tapi dengan teknologi yang memang makin murah tadi dan makin kecil, itu memungkinkan ya untuk tidak menaikkan harga. Nah, kita lihat juga di teknologi kamera ya di handphone. Jadi teknologi kamera itu sekarang udah makin kecil, makin murah, sehingga dengan fungsinya yang bisa macam-macam, ingin gadgetnya punya tingkat kedetailan yang tinggi, kemudian pencahayaan yang dipoto atau ditangkapnya itu juga bisa lebih dalam gitu, lebih banyak. Misalnya di kegelapan pun masih bisa merekam gambar-gambarnya. Maka di handphone diterapkan beberapa kamera gitu ya, yang fungsinya bisa digabung atau masing-masing. Tambah lagi dengan teknologi softwarenya, dengan artificial intelligence, itu bisa memungkinkan hasil fotonya diolah lagi gitu ya, diedit lagi. Nah, itu mungkin ini ya. Jadi dari sisi media pun sekarang kan berkembang, dari tadinya disket, kemudian berubah ke medianya menjadi medianya berubah menjadi flash disk ya. Jadi menjadi flash disk gitu, yang makin kecil, flash disk juga kapasitasnya makin besar. Nah, ini yang USB ya. Kemudian sekarang ada SSD. SSD pun makin kecil ya. Jadi hard disk yang tadinya hard disk yang pakai mekanik ya, yang tebal-tebal, yang tebal, gede gitu ya. Ini sekarang udah
makin kecil. Bahkan SSD ada yang seperti flash disk. Ya. Jadi media penyimpan data makin kecil, kapasitas makin besar. Kemudian hardware-nya juga laptop juga makin kecil, kemudian kapasitas makin besar. Jadi itu tren teknologi. Ya. Nah, makanya ketika sistem informasi memerlukan media untuk mengolah data, kemudian menyimpan data, kemudian mendistribusikan si outputnya, itu banyak sekali hardware yang bisa digunakan. Ya, kayak minggu lalu ada mahasiswa mau perpanjangan tugas akhirnya, kan terakhir September, tapi kalau kira-kira belum sempat dia bisa perpanjang dan izin dari dosen pembimbing. Nah izinnya pun saya nggak usah ketemu lagi sama mahasiswanya, cukup dengan file PDF, formatnya dia udah isi, kemudian saya bisa tanda tangan di PDF. Kemudian nanti saya kirim balik ke mahasiswanya, minta tanda tangan lagi dari yang lain, nah sehingga menjadi sah itu sebagai dokumen untuk perpanjangan perpanjangan tugas akhir. Nah itu kira-kira ini ya perkembangan dari sisi hardware maupun aplikasinya. Cukup menjawab atau masih kurang? Silahkan. Cukup Pak, terima kasih. Ya, sesama. Oke, tadi itu ya, GAN, kemudian nah ini topologi jaringan. Ya, topologi jaringan ada 3, ada bus, ada start, kemudian ada star, ada ring. Nah, ada 3 jenis jaringan. Nah, kemudian berikutnya adalah proses pengolahan data. Nah, itu dulu juga pernah disinggung di waktu di pengantar atau di pertemuan kedua, ada yang namanya centralized processing. Nah, keuntungannya biasanya development mudah karena di satu tempat, maintenance juga mudah, kemudian penanganan hardware juga mudah, dan data terkonsolidasi di satu tempat. Nah, ini centralized, jadi pengolahan data terpusat. Nah, seperti yang dulu saya sampaikan, ketika bank mengolah data transaksinya dengan sistem yang terpusat, maka dia akan mengolah datanya di satu server terpusat. PT KAI juga terpusat, centralized processing, kemudian untuk mengamankan dari ininya datanya di mirroring ya. Jadi server di satu titik di mirroring di titik yang lain. Jadi ini servernya di satu titik di mirroring ke sini. Jadi setiap ini dikirim datanya ke ini ya, ke apa namanya? Ke server yang lain di lokasi yang berjauhan. Supaya kalau terjadi sesuatu itu masih bisa bisa di backup oleh server yang lain. Jadi kalau ada bencana dan lain-lain, biasanya si mirroring itu ditempatkan di tempat yang kira-kira jaraknya minimal 50 kilo. Nah, seperti yang dulu saya sampaikan juga, bahwa kalau Anda lagi mengerjakan tugas akhir atau apapun gitu yang terkait dengan bagaimana Anda menyimpan data, maka jangan sampai Anda menyimpan data dan membackup-nya di flash disk ya, atau di external hard disk, tapi ditempatkan di satu lokasi yang sama. Misalnya semuanya disimpan di tas, flash disk, external hard disk, sama laptopnya disimpan satu tas. Nah itu tidak memenuhi kaedah backup file ya. Jadi kalau namanya membackup, biasanya Anda misalnya sekarang mau ke kampus gitu ya, mau bimbingan.
tugas akhir atau kerja praktek, maka backup dulu. Apa yang udah Anda kerjakan backup di flash disk, kemudian di external hard disk. Nah, jadi Anda ke sana bawa laptop mungkin sama flash disk, cuma ditempatkan terpisah. Laptopnya di tas, flash disknya di saku, nah external hard disknya di rumah. Untuk kalau terjadi apa-apa masih ada backup di rumah. Ya. Nah, centralized juga seperti itu. Jadi harus selalu ada backup. Jadi semua data harus di backup setiap periode supaya kalau ada masalah itu bisa dikembalikan. Nah, ada satu contoh kasus misalnya dulu ketika di Lengkong, si server kebetulan saya yang ngelolanya, ada server, terus hard disknya di dalam sistem ini, si hard disknya ini dicuri. Nah, jadi ini server, semua data ada di situ, hard disknya dicuri. Si ininya dicuri ya. Nah ini dicuri. Dicuri sama ada karyawan, jadi ada karyawan mencuri ini, diambil, pas pagi-pagi mau dinyalakan, pagi-pagi mau dinyalakan, ini ternyata servernya udah nggak ada. Nah, servernya ternyata dijual oleh si karyawan, salah satu karyawan. Nah, jadi ini dijual. Nah, sehingga waktu mau dijalankan, data nggak ada, ya, software maupun data nggak ada, hilang. Maka supaya ini lagi server ini jalan, kita pasang lagi hard disknya sini, kita pasang, kemudian semua diinstal lagi. Jadi semua diinstal, software, kemudian data dimasukin lagi ke server ya. Nah, karena nggak ada mirroring ya. Nah, terkait dengan ini, kan ada istilah kalau dalam itu ada backup sama restore. Jadi terkait dengan hilangnya data, nah TI waktu itu kebetulan rajin nge-backupnya. Jadi masih ingat saya waktu itu servernya hilangnya Sabtu sore. Kemudian jurusan teknik industri atau prodi teknik industri melakukan backup hari Sabtu jam 1 siang lah kalau nggak salah. Nah, jam 5 dicuri. Maka ketika servernya harus diinstal lagi, kan ini kan nggak mungkin kembali kalau namanya orang niat jelek, kan ini dijual sebagai hard disk biasa aja. Mungkin datanya udah dihilangkan, padahal di dalamnya kan nilai-nilai mahasiswa kuliah itu ada di situ gitu ya. Nah, maka udah kita ini proses tersendiri dan polisi dan sebagainya, tapi karena sistem akademik harus jalan, kuliah harus jalan, ini di backup. Jadi di restore ya. Jadi udah di backup, di restore. Nah, yang TI tadi alhamdulillah hari ini dicuri, pagi-pagi di backup. Tapi yang lain ada yang di backupnya sebulan yang lalu, 2 minggu yang lalu. Nah, itu berarti data dari sebulan yang lalu sampai sekarang ini harus dia entry lagi. Nah, kalau TI nggak perlu entry lagi. Paling yang dari semenjak di backup sampai sore ya, sampai jam 4 lah. Nah, itu kalau centralized itu ya. Kelemahannya kalau data ini tadi harus di backup, nanti restore ini dikembalikan lagi yang di backup tadi ke sistem kita. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan? Saya tidak ada Pak, lanjut Pak. Oke, lanjut ya. Nah, itu kalau centralized processing.
Kemudian ada yang lain adalah decentralized processing. Jadi data itu disimpan di masing-masing cabangnya gitu ya. Jadi nggak dipusatkan satu tempat. Nah keuntungannya wewenang fungsional. Kayak dulu Telkom ada di masing-masing divisi regional gitu untuk pengolahan datanya. Dan biasanya untuk geografik yang berjauhan dan juga kaitan sama politik juga ini kebijakannya pengolahan datanya decentralized processing ya. Jadi masing-masing saja. Nah, tapi kecenderungannya standarisasi tidak ada. Jadi standarisasi tidak ada karena masing-masing menggunakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan persepsi masing-masing. Seperti dulu di Telkom ada yang data usulan untuk investasi baru gitu ya, proposal investasi itu datanya menggunakan Excel. Di yang lain udah pakai database. Nah, masing-masing menggunakan data yang berbeda sesuai dengan masing-masing background-nya ya. Nah, kemudian data terpisah. Jadi tidak ada data yang terkonsolidasi. Kemudian beban tidak seimbang dan fungsi overlap. Jadi misalnya kayak tadi untuk mengolah data masing-masing cabang ini mengembangkan aplikasi masing-masing, termasuk database masing-masing, pengadaan server masing-masing. Nah, sehingga fungsinya jadi overlap. Masing-masing harus ada admin servernya, masing-masing harus ada programmer gitu ya. Jadi itu yang kelemahan dari decentralized processing. Nah, berikutnya itu adalah distributed processing. Nah, ini yang sekarang banyak dianut oleh bank khususnya. Seperti dulu juga saya sampaikan bahwa distributed processing itu memiliki keuntungan ketika jaringan terganggu, maka pelayanan daripada bank itu tidak terganggu semua. Jadi dia akan terganggu pada jaringan yang memang bisa diakses di mana-mana ya. Seperti dulu saya sampaikan ketika saya mau ngambil uang di BJB Jalan Braga, ternyata jaringannya lagi gangguan. Nah, tapi saya kan udah bingung ya. Berarti saya nggak bisa ngambil uang saya gitu, termasuk di ATM. Nah, maka disarankan oleh si perusahaannya, si banknya yang di Jalan Braga, karena Bapak terdaftar di BJB Jalan Taman Sari, maka Bapak masih bisa mengakses uang Bapak dari BJB Taman Sari. Maka saya ke Taman Sari, jadi saya masih bisa mengakses uang saya karena data transaksi saya itu disimpan di BJB Taman Sari. Jadi masing-masing bank, masing-masing cabang itu menyimpan data dari masing-masing nasabahnya. Tapi karena jaringannya terhubung, maka walaupun data saya ada di cabang Taman Sari, tapi saya bisa akses dari manapun ketika jaringannya tidak ada gangguan. Nah, tapi kalau tadi yang centralized, ketika jaringannya terganggu, maka semuanya terganggu. Kita nggak bisa akses dari manapun, termasuk di kantor cabang. Nah, ini keuntungan distributed processing adalah meminimumkan risiko, kemudian juga distributed processor. Jadi tidak terlalu berat beban servernya karena pengolahan datanya di masing-masing cabang ya. Nah, kemudian ada communication link. Jadi ada link komunikasi di antara pusat dan cabangnya. Kemudian ada sistem hostnya. Tentu harus ada yang mengatur ya. Jaringan lalu lintas datanya harus tetap ada yang mengatur. Nah, tapi kebutuhannya di sini kalau distributed processing, arsitektur harus sama, terus ada kompatibilitas, ada management system yang
mengelola komunikasi atau komunikasi datanya. Nah, ini arahnya sekarang ke distributed processing ya. Jadi data disimpan di masing-masing cabang, kantor cabang. Itu bank arahnya ke sini. Nah, tapi apakah semua sudah sudah distributed processing? Nah, ini nggak tahu juga. Tentu nggak semua ya. Jadi tapi arahnya udah ke sana. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk hari ini. Barangkali ada pertanyaan. Silahkan. Udah. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Mungkin tidak ada, Pak. Ada ya. Oke, mungkin jadi untuk materi hari ini mungkin cukup sampai di sini. Ada tugas ya. Dibaca di ininya, di e-learningnya. Itu ada tugas. Tugas ketiga itu membuat makalah tentang teknologi informasi ya. Jadi nanti Anda searching teknologi informasi sampai di mana perkembangannya, kemudian bagaimana teknologi informasi itu dimanfaatkan di dalam sistem informasi. Itu 5 lembar, perorangan dikumpulkan minggu depan. Materinya banyak ya di internet. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Cukup, Pak. Oke. Kalau cukup mungkin kita ini kita tutup ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan buat Anda. Silakan Anda dalam lagi materi di internet, di YouTube, di Google juga banyak tentang teknologi informasi ini dan dituangkan dalam satu makalah. Ya. Oke, kita tutup dengan sama-sama ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bapak. Ya, sama-sama. Salib.